Silakan mulai. Selamat sore Bu Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya bantu sore ini atau ada yang mau diomongkan terkait tentang mungkin ada permasalahan atau anak-anak Ibu Guru Anggra ini di sekolahnya, apakah apa yang dibicarakan atau apa? Silakan. Ya, terima kasih Bapak izin sebelumnya. Jadi begini Pak, ini terkait dengan salah satu murid saya di kelompok B. Kan saya sekarang ngajar di kelompok B. Terus Oh dia iya. ini kalau diperhatikan murid saya ini kok kurang ya motivasi dan kurang semangat untuk belajar di kelas. Terus kalau saat belajar itu ini suka mengganggu teman gitu. Kemudian sukanya itu main di luar aja. Kalau sudah masuk itu tuh dia suka mengganggu teman. Akhirnya teman-teman yang lain tuh hilang konsentrasinya seperti itu. Suka sobek-sobek ke segala. Jadi seperti itu. Kemudian suka jalan di depan teman itu. Pokoknya suka iseng usil seperti itu. Oh begitu ya. Apakah Ibu Ang pernah nggak cari tahu sih apa sih yang menyebabkan anak tersebut itu merasa menjadi seperti itu? Apakah Ibu juga pernah melakukan apa namanya mencari informasi atau mencari latar belakang sehingga siswa itu melakukan hal-hal yang menurut Ibu Ang itu juga tidak apa ya tidak kondusif. Apakah ada yang dilakukan Ibu Ang atau mencari tahu latar belakang atau faktor-faktor penyebab anak tersebut menjadi seperti itu? Iya, makanya sekarang tuh saya sedang berusaha untuk sedang berusaha untuk mencari solusinya. Kemudian tidak kolaborasi dengan orang tua murid. Ini saya coba tanyakan juga kepada orang tuanya, mungkin ada permasalahan di rumah atau bagaimana. Sehingga anak didik saya ini kurang motivasi dalam belajar. Kadang kan biasanya itu anak-anak tuh ada permasalahan di rumah, dari lingkungan belajar itu tuh mempengaruhi sangat ya. Di sekolah tuh bagaimana dia berperilaku itu sangat Jadi kurang maksudnya tidak Iya. tidak kondusif seperti itu ya atau suka Iya. Oh, berarti Ibu A sudah melakukan apa namanya ya identifikasi atau mencari tahu latar belakang anak tersebut ya udah bagus sudah ya. Nah terus dari hasil informasi yang Ibu A peroleh itu nanti kan muncul mungkin apa namanya di pikiran Ibu Ang. Berarti kalau sudah saya tahu apa namanya faktor penyebab anak ini seperti ini, otomatis kan Bu Ang apakah sudah punya atau sudah menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan Bu Ang terkait dengan terobosan-terobosan apa untuk menanggulangi permasalahan yang ada di sekolah Bu Ang? Jadi jadi kalau menurut saya itu yang pertama itu mungkin dia terlalu antusias ya pada saat memiliki motivasi belajar yang tinggi, apalagi pada murid PAUD ya kan berbeda ya belajar anak PAUD atau TK itu dengan anak SD, SMP dan SMA kan berbeda Pak izinnya. Ya memang lebih sering bergerak ya. Iya, kemudian itu baik itu dalam permainan edukatif seperti mendengar cerita pendek atau proyek-proyek kecil-kecilan di kelas itu bersama ibu guru gitu seperti itu. Kemudian yang kedua itu kadang tuh rasa ingin tahu yang lebih tinggi gitu dari anak tersebut. Kadang kalau di kelas pelajarannya Bu guru bosan yang itu terus saya maunya seperti ini. Kadang kalau dia merasa di kelas itu hanya seperti itu, dia akan mencari tahu di kelas lain atau di luar. Kan biasanya tuh berbeda tuh. Yang di luar dan di dalam kelas tuh berbeda. Jadi dia rasa ingin tahu yang berlebih itu tuh dia akan keluar mencari tahu.
Terus nanti pada saat masuk ke dalam kelas itu dia akan memberitahukan kepada teman, aku di luar tuh seperti ini loh, seperti ini. Aku menemukan ini di luar. Akan dia ceritakan. Jadi saat itulah dia akan mengganggu proses pembelajaran teman-temannya di kelas seperti itu. Karena dia itu selalu ingin menceritakan apa yang dia lihat di luar seperti itu. Pamer istilahnya ya, pamer. Ya, Ini rame ya. teman-temannya. Oh iya. Berarti Bu Ang sudah tahu sih apa namanya karakteristik peserta didik masing-masing. Bagaimana mungkin murid A ini seperti ini, murid B seperti ini. Nah, tadi kan Bu Iya. Ang mencoba apa namanya? Apa langkahnya Bu Ang tadi memberikan cerita pendek atau memberikan tugas-tugas terkait tentang bagaimana meningkatkan lagi ya. Gitu Iya, modelnya. permainan-permainan edukatif itu lebih diperbanyak gitu. Oh, berarti dari langkah Bu Ang tadi tuh apakah bagaimana dampaknya apa namanya sebelum menerapkan kegiatan itu dan setelah menerapkan kegiatan itu apakah ada dampak dari peserta didik itu? Apakah ada perubahannya seperti itu? Perubahannya walaupun tidak langsung ya Pak, ya Pak, tapi paling tidak itu sedikit demi sedikit itu ada perubahannya. Mungkin pertama-tama itu akan sulit untuk dia menerima, tapi setelah kita bujuk, kita berikan pengertian, kita berikan penjelasan, soal seperti ini, nanti akan seperti ini gitu. Kemudian kalau diberi tanggung jawab, misalnya ini beri sedikit-sedikit tanggung jawab itu akan ada perubahannya walaupun tidak langsung secara menyeluruh seperti itu. Oh, berarti Bu Ang memberikan apa namanya memberikan peran aktif pada peserta didiknya ya. Dia langsung menjadi aktor di sana. Enggak. Itu bagus sekali memang Bu Ang. Jadi siswa itu merasa jadinya ya apa namanya merasa dia tuh dihargai atau merasa berada di sekolah itu atau di kelasnya Bu Ang. Oh iya. Apakah ada langkah-langkah lain yang Bu Ang lakukan untuk menambah apa namanya ya motivasi belajar siswa itu? Apakah ada langkah-langkah lain yang coba dilakukan? Seperti langkah-langkah berikutnya itu seperti kita tuh memberikan reward ya, reward atau penghargaan atas apa yang dia lakukan. Misalnya di TK itu ada penghargaan berupa bintang kecil itu, bintang kita tempelkan di bajunya gitu. Jadi mereka akan senang sekali biasanya setelah selesai dia melakukan tugasnya, sudah melakukan pencapaian atas tugasnya itu, berikan beberapa macam reward seperti bintang apa itu jadi dia akan senang untuk dia dikumpulkan di rumahnya nanti. Oh, berarti Bu Ang rewardnya itu bentuknya apresiasi seperti itu, pujiannya dalam bentuk apa namanya logo atau seperti itu. Oh, saya kira tadi rewardnya pakai apa namanya, pakai hadiah, permen, uang atau dan sebagainya. Oh, berarti kalau Bu Ang kasih seperti itu berarti tidak ada, mungkin menurut saya pribadi sih ada, nanti kalau kan ada dampak-dampak lain mungkin yang terjadi kalau Bu Ang kasih apa namanya reward itu ya. Tapi kalau bentuknya double mungkin ya aman, masih aman ya. Iya, karena mereka akan senang sekali apabila kita itu misalnya memberikan, nanti ini bintangnya dikumpulkan ya, siapa yang paling banyak nanti coba dilaporkan sama ibu guru. Nanti siapa yang punya hadiah reward bintang paling banyak dilaporkan ke ibu guru ya, jadi ini hilang, jadi diberikan tanggung jawab itu apa rewardnya itu jangan sampai hilang, bintangnya itu jangan sampai hilang gitu, nanti dia kumpulkan atau ditempel di dinding tembok rumahnya seperti itu di kamarnya. Berarti itu rencananya Bu Ang yang akan lakukan ke depannya? Ya. Itu rencananya. Oh, kira-kira sih kalau dari rencana yang sudah dipaparkan segala macam itu, kapan Ibu Ang akan eksekusi lah atau implementasikan kepada peserta didiknya? Segera Pak, secepatnya besok. Iya, secepatnya. Kalau lebih cepat lebih cepat. Bagus sekali, Wah. Lebih cepat lebih baik karena gimana ya menurut saya pribadi kalau kita apa namanya membuat satu perubahan itu memang harus dilakukan segera sebenarnya kan. Kalau kita tunggu lama-lama kan jadinya nanti kelamaan. Kelamaan nanti siswanya lebih masalah baru muncul lagi mungkin ya. Kalau kita tunda-tunda mungkin masalah lagi. Benar sekali. Belum selesai masalah satu, muncul lagi masalah berikutnya seperti itu. Iya. Apalagi apalagi kalau di TK itu kalau kayak metode ceramah itu anak-anak kurang suka.
Mereka kurang suka, maksudnya kalau kita terlalu banyak kasih pelajaran tuh yang bercerita atau berceramah itu anak-anak kurang suka. Jadi waktu konsen mereka tuh hanya beberapa menit aja. Seperti itu. Oh, berarti juga Bu Ang di samping menerapkan langkah-langkah yang secara on target ke siswa, tapi juga melakukan beberapa strategi pembelajaran yang sesuai dengan minatnya, berarti ya. Ya. Oh iya. Apakah ada strategi lain yang Ibu akan coba lakukan atau hanya melihat langkah-langkah ini dulu? Nanti perkembangannya seperti ada baru ditambah atau dievaluasi lagi gitu. Bisa ditambah seperti permainan bermain bermakna. Jadi permainan itu tuh bermakna, maksudnya itu ada permainan itu kayak perlombaan dia dengan teman-teman di kelas gitu. Belum dengan kelas lain tapi di kelasnya sendiri dulu. Misalnya ada permainan yang dilombakan. Hadiahnya seperti tadi itu, jadi dia dapat reward bintang. Misalnya yang juara 1, juara 2, juara 3 itu masing-masing dapat rewardnya tuh berbeda gitu. Seperti bintangnya besar, kecil, sedang, seperti itu. Oh iya. Ya, semoga langkah yang akan dilakukan Ibu Ang ini maksimal nantinya ke depannya ya. Nanti harapan Bu Sri Anggra ini dengan siswa itu sejalan, sehingga bagaimana kita mengembangkan potensi anak itu kan juga lebih lebih bermakna atau lebih maksimal lagi dalam kegiatan pelajaran. Saya kira langkah-langkah sudah dilakukan Ibu Ang ini sangat bagus sekali. Itu kan juga menambah semangat belajar siswa, meningkatkan antusiasme siswa, juga lebih menyenangkan lagi karena banyak sekali yang dipaparkan tadi. Memang saya lihat itu mungkin rencananya ke depannya itu akan berhasil, Bang. Semangat, Bang. Amin, amin. Semoga berhasil. Kalau di TK itu permainannya banyak. Iya. Kalau sungguh-sungguh pasti kok berhasil. Tapi kalau setengah sungguh-sungguh, sungguh saja. Kalau udah sungguh-sungguh ya setengah hasilnya kan seperti itu. Iya, terima kasih Bang ya. Iya. Semoga kita akan melakukan percakapan yang lebih membangun lagi, karena diskusi kan dalam bentuknya mengembangkan lagi kita. Semakin kita sering berdiskusi atau kolaborasi kan semakin bertambah wawasannya. Oke Bang, terima kasih ya atas unek-uneknya hari ini. Semoga lebih maksimal lagi ke depannya. Siap. Amin, amin. Terima kasih Bapak izin. Siap, sama-sama. Ya. Ya, terima kasih. Percakapan yang luar biasa. Kalau menurut saya percakapan tadi sudah luar biasa, sudah sesuai dengan alur Tirta. Ada alur tujuannya, ada identifikasinya, ada rencananya, dan ada tanggung jawabnya. Itu aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Nur atas refleksinya hari ini. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak.